Pemirsa, ribuan warga dan tokoh nasional mengantar pemakaman Kiai Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya ribuan warga menggelar doa dan sholawat jenazah di Masjid Pondok Gontor. Usai disolatkan jenazah, Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, dibawa menuju tempat pemakaman keluarga di sisi selatan kantor pusat Pondok Gontor. Santri dan ribuan pelayat mengantar prosesi pemakaman. Sejumlah tokoh hadir dalam proses pemakaman, diantaranya Hidayat Nur Wahid. Sebelumnya, Kiai Amal Fatullah Zarkasi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Amal Fatullah Zarkasi adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Sempat menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Almarhum berpulang di usia 76 tahun. Sementara pemikir kebinekaan lulusan Universitas Harvard, Sukidi, mengatakan pangkal utama pendidikan karakter adalah keberanian mengatakan kebenaran, termasuk keberanian menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Seperti pesan Obama, kita tidak boleh tunduk pada ketakutan itu sendiri. Karena sekali tunduk pada ketakutan, maka yang peroleh kemenangan adalah rezim teror itu sendiri. Justru politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian. Keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran. Terutama keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Dan bahkan, kata Bung Hatta, termasuk keberanian mengatakan yang salah kepada penguasa. Karena Bung Hatta percaya betul bahwa ujian kepada penguasa tiada memberi petunjuk. Dan pujian itu justru adalah bisa membunuh seorang pemimpin. Informasi lainnya, pemirsa, PSSI resmi umumkan mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. John Hartman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Hartman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos ke polisi karena belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat.
Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus, ya, Badan Hukum dan Pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang, terutama para anggota ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BNPB melaporkan bahwa korban meninggal dunia terkait banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Minggu sore, jumlah korban meninggal mencapai 1.177 orang, sedangkan korban hilang 148 orang. BNPB mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya. Sehingga hari ini jumlah korban meninggal 1.177 orang. Sedangkan jumlah korban hilang berkurang 17 orang dari hari kemarin. Sehingga per hari ini jumlah korban hilang mencapai 148 orang. Pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi.